Cecilia dari tim Arago Kopin. Dan pada video kali ini, yaitu video podcast yang akan membahas ilmu refraksi optisi dan juga pengalaman-pengalaman dari narasumber terpercaya. Dan narasumber kita hari ini adalah Pak Nova Joko Pamungkas. Beliau adalah Ketua IROPIN atau Ikatan Profesi Optometris Indonesia secara umum. Jadi buat kalian yang penasaran videonya seperti apa, langsung aja simak berikut ini. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu mungkin dengan Pak Nova. Pak Nova ini mungkin boleh diceritakan Pak profil Bapak seperti itu. Silakan. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya, terima kasih semangatnya luar biasa. Ini salah satu inovasi yang luar biasa. Profil saya lahir di Surabaya tahun 75, punya anak 3, istri 1. Gitu. Langsung aja kita masuk ke acara kita hari ini. Bapak Nova, boleh ceritakan nggak Pak? Cerita kesuksesan Bapak gitu. Sampai di titik ini prosesnya tuh seperti apa gitu? Mulai dari pengurus Pemda, lalu naik menjadi ketua Pemda juga ya Pak. Lalu sekarang menjadi ketua umum Pak. Boleh diceritakan proses dari awal sampai sekarang? Awalnya yang jelas itu semua seperti kebetulan, tetapi mungkin jalan Tuhan seperti itu. Jadi saya setelah lulus ARO di Surabaya, kemudian saya dapat beasiswa di salah satu optikal begitu, sehingga saya harus kerja di Jakarta kan begitu, salah satu optikal yang terbesar di Indonesia. Nah kemudian bertemulah saya dengan pengurus pusat pada saat itu, ada Pak Haryono, ada Pak Johan, ada Pak Wahyu, Raharja dan sebagainya. Nah kemudian diajaklah saya di pengurus pusat begitu. Ya cuman memang sampai 2 tahun itu saya hijrah sesuai dengan tugas kan begitu. Saya ditugaskan di Surabaya, ya saya otomatis tugas di Surabaya karena masih ikatan dinas kan begitu. Kan apa yang telah dibebankan kepada saya karena merupakan kewajiban saya, tanggung jawab saya untuk menjalani ikatan dinas itu. Kemudian saya di Surabaya. Saya di Surabaya menjadi wakil ketua IROPIN Jawa Timur saat itu. Nah kemudian setelah 2 periode kepemimpinan Kapengda Jawa Timur, setelah 2 periode kan otomatis sudah tidak boleh menjabat lagi untuk ketua Pengdanya. Nah akhirnya dari wakil ketua Pengda saya terpilih, alhamdulillah terpilih sebagai ketua Pengda IROPIN Jawa Timur. Setelah 2 kali periode ketua Pengda IROPIN Jawa Timur, kemarin hasil Munas 7 IROPIN di Jakarta, terpilihlah saya sebagai ketua umum. Nah inilah memang saat ini yang beban amanah yang dibebankan dari hasil Munas 7 IROPIN ini sebagai ketua umum pengurus pusat IROPIN. Iya, luar biasa sekali Pak Nova ya. Bapak Nova boleh ceritakan nggak apa sih kata-kata motivasi yang Bapak pegang selama menjalani profesi ini gitu? Dan juga mungkin kunci kesuksesan buat Bapak tuh seperti apa sih? Apakah ada hal-hal yang membuat Bapak terus tetap kuat sampai dengan bertahan menjadi ketua umum IROPIN ini Pak? Ya, kalau pegangan hidup saya sih memang kepercayaan aja. Tapi yang perlu saya share di sini adalah jangan terlalu puas dengan hasil yang sudah kita capai. Sehingga kita akan selalu terus belajar, kita akan selalu terus semangat untuk menggapai cita-cita apa aja yang setinggi langit kita yang perlu kita capai. Artinya jangan berhenti sampai di sini, kita masih perlu terus berkarya, kita diberikan kesempatan usia semaksimal mungkin yang diberikan Tuhan kepada kita, kita maksimalkan secara istiqomah dalam bahasa saya, setelah terus menerus sehingga sampai dimanapun nanti kita tetap akan berkarya begitu. Kemudian pesan saya sebetulnya yang juga sudah ada pada saya adalah banggalah terhadap profesi Anda, cintailah profesi Anda, lakukan yang terbaik untuk penanggulangan gangguan penglihatan di sekitar kita. Iya, untuk mengangkat harkat martabat profesi optometris di Indonesia. Kunci sukses yang pertama itu harus bangga dengan profesi
dan juga jangan lupa untuk mengejar cita-cita setinggi mungkin, begitu ya Pak ya. Lalu Pak, selama proses yang Bapak alami sampai menjadi ketua umum ini, kira-kira pasti ada ya yang namanya hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi, maupun dari hal yang mungkin sepele ataupun hal besar gitu ya yang dihadapi. Boleh Pak diceritakan dan bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut? Sepertinya kalau hambatan, setiap orang punya hambatan, setiap orang punya kalau saya melihat bukan hambatan, saya melihat adalah tantangan. Dalam hal ini apapun hambatannya itu ibarat saya harus bisa melampaui itu, dan memang itu saya buat suatu tantangan sehingga saya harus menyelesaikan semuanya. Nah kalau tantangan itu memang sebenarnya saya tidak ada ambisi untuk meraih sampai titik ini, tidak ada ambisi sama sekali, tidak ada dalam benak saya harus menjadi ketua umum, enggak. Yang jelas saya memberikan yang terbaik yang pernah saya lakukan, saya berikan semuanya untuk organisasi profesi ini, dan itu pun atas kehendak dari Pengda, atas kehendak dari anggota kami yang di Jawa Timur untuk maju sampai titik ini begitu. Sehingga hambatan dan rintangan ya udah saya nothing tulus aja, pokoknya udah kita berikan yang terbaik. Jadinya seperti apa ya qadarullah wallahu a'lam begitu. Artinya semua apa kata Tuhan, kita serahkan semuanya sehingga kita nggak ada beban begitu. Itu sih. Jadi hambatan tantangan itu biasa, udah manusia pasti punya hambatan, manusia pasti punya masalah begitu. Kita hidup lahir mulai bayi pasti punya tantangan begitu kan ya. Kita dibimbing oleh Tuhan, dibimbing oleh orang tua kita, diberikan jalan oleh orang tua kita berdoa supaya kita berikan yang terbaik buat kita jalani apa adanya. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi dari sini juga kita tahu teman-teman ya, selain memberikan yang terbaik yang kita bisa, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Oke, untuk sekarang kita break dulu teman-teman, dan kita akan bersiap untuk masuk ke sesi yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Pak Nova, terima kasih banyak. Ini pada hari ini kita boleh belajar mengenai bagaimana menjadi pemimpin yang beriman ya, tetapi juga yang sangat rendah hati, itu ada di diri Pak Nova. Pak, kalau boleh kami tahu ini bagaimana sih peranan sentral Iropin sekarang ini ya, menurut Bapak? Karena sekarang kan perkembangan dunia dan seterusnya, kemudian ada banyak sekali hal tertentu yang mungkin dituntut untuk RO, untuk optometris. Nah, peranan Iropin seperti apa yang Bapak bayangkan gitu, Pak? Nah, Iropin dalam hal ini tantangannya memang luar biasa sekali. Angka kelainan refraksi peningkatannya sangat tajam sekali, bahkan melebihi peningkatan angka kelainan refraksinya melebihi gangguan penglihatan, gangguan kebutaan akibat katarak. Sangat luar biasa sekali. Saat ini yang sangat mendominasi itu adalah gangguan refraksi. Ada 42%. Katarak itu 33%. Yang lain glaukoma 18%, yang trakoma, AMD dan sebagainya. Artinya apa? 42% gangguan kebutaan, gangguan penglihatan itu ada di angka kelainan refraksi. Ini sangat cukup menyita waktu buat profesi kita semua. Mari kita bersama-sama dengan institusi pendidikan, dengan adanya tantangan nih, saya bilang tadi, tantangan yang sangat besar sekali, bagaimana organisasi profesi Iropin itu bisa menekan sedemikian rupa dengan promosi kesehatan, dengan edukasi kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang itu bisa ditekan dan kita berdaya upaya, berdaya guna, berhasil guna, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan institusi pendidikan yang ada, kolaborasi dengan asosiasi yang ada, begitu supaya kita sama-sama bisa menekan angka kelainan refraksi yang ada di Indonesia. Nah, jadi kelihatannya ada tantangan yang sangat besar dan Iropin itu sudah sangat siap ya untuk menghadapi itu. Kalau boleh kami tahu, ketika terpilih menjadi ketua Iropin sekarang ini, mungkin ada sejumlah hal yang Bapak siapkan atau sementara siapkan, terobosan-terobosan apa terkait dengan upaya Gapopin untuk makin
maju ya, makin kuat. Misi saya saat itu adalah bagaimana yang pertama optical ini bisa menjadi jejaring jaminan kesehatan nasional. Begitu. Artinya apa? Optical ini sudah selayaknya menjadi fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Yang mana di situ ada tenaga sumber daya manusia kesehatan, optometris di dalamnya, yang mampu untuk melakukan pemeriksaan refraksi. Nah, saat ini hambatannya di Indonesia, fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik madya, klinik pratama, kemudian praktek dokter umum, itu sangat kurang sekali SDM-nya tentang penanggulangan gangguan penglihatan ini. Dalam hal ini adalah pemeriksaan refraksi. Sangat kurang sekali. Nah, sehingga harapan saya FKTP itu bisa menjadikan jejaring, bisa menjadikan rujukan horizontal ke optikal. Saya bisa bayangkan kalau misalkan optikal seluruh Indonesia ini sebagai jejaring jaminan kesehatan nasional, itu akan lebih tuntas. Kenapa seperti itu? Gangguan penglihatan ini bisa akan lebih ditekan. Semua optikal berdaya upaya untuk mengedukasi rakyat Indonesia, mengedukasi peserta BPJS Kesehatan. Itu sangat mengena sekali pada saat mereka beli kacamata di situ, bisa ada edukasi, Pak, Bu, Dek, Mas, kan gitu kan. Kalau di depan gadget jangan lama-lama, 20 menit cukup, begitu kan. 20 detik istirahat, melihat 20 feet, melihat 6 meter, kan begitu. Udah cukup istirahatnya. Nanti tambah lagi, nanti dilanjutkan lagi boleh, kan begitu. Edukasi ini yang penting, sehingga apa? Seluruh optikal yang ada di Indonesia berdaya upaya membantu pemerintah dalam hal ini penanggulangan gangguan penglihatan, yakni pemeriksaan refraksi yang mereka berikan. Itu sudah ada di PMK yang terbaru, PMK 14 tahun 2021, yang mana optikal sebagai fasilitas kesehatan penunjang. Nah, di Perpres juga ada begitu. Artinya apa? Ini mungkin belum kita sampaikan. Saya berharap nanti akan ada waktu buat saya, buat Iropin, buat asosiasi optikal untuk beraudiensi kepada pemerintah, minimal Komisi 9 Bidang Kesehatan, yang mana ini ada peraturan yang memungkinkan untuk itu. Kita lihat bersama peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini, kalau dia melakukan dia ada kelainan refraksi, dari FKTP langsung dirujuk ke FKRTL, begitu, rumah sakit. Langsung dirujuk ke sana berdasarkan TACC, term age comorbidity dan complication, begitu. 18 tahun ke atas, 18 ke bawah, 18 tahun ke bawah dirujuk ke rumah sakit. Minus 3,5, minus 375 dirujuk ke rumah sakit. Kemudian minus biasa, minus rendah, tapi dengan pusing, gejala pusing, dirujuk ke rumah sakit. Complication, comorbidity misalkan minus rendah, tapi ada penglihatan yang hilang, dirujuk ke rumah sakit. Banyak sekali yang dirujuk ke rumah sakit, dan saya melakukan penelitian bahwa di sini ada inefisiensi. Kenapa ada inefisiensi? Pada saat peserta cukup ada dan cukup selesai di FKTP, di puskesmas, itu pemerintah dalam hal itu BPJS membayar 10.000, paling mahal, paling murah 6.000. Kapitasi namanya. Nah, tetapi karena tidak ada sistem yang bagus, itu mereka dirujuk ke FKRTL, rumah sakit. Sekarang rumah sakit berjenjang, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, dirujuk ke sana. Kalau kita tahu tarif biaya peserta ke rumah sakit rujukan, ke FKRTL, ke rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe C, biaya tindakan yang paling murah yang diberikan oleh vaskes rumah sakit tersebut adalah 146.500. Ada selisih 136.500, yang mana itu bisa ditekan oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, untuk supaya jangan sampai itu menjadi inefisiensi, sehingga apa, perlu rujukan horizontal ke optikal begitu. Kalau di optikal, siapa yang nggak mampu?
kelainan refraksi semua kita mampu. PMK 19 tahun 2013 menyebutkan penyelenggaraan pekerjaan RO optometri, di mana kewenangan optometris, di mana kewenangan refractions optician paripurna, mulai dari anamnesa, identifikasi, pemeriksaan refraksi subjektif, monokuler, binokuler, gangguan visual, penanggulangan gangguan visual, sampai rehabilitasi penglihatan, pemberian kacamata, sampai visual penglihatan peserta BPJS itu nantinya, itu bisa kita tangani semua, selesai di optikal. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus tetap dirujuk ke vertikal, ke rujukan vertikal ke rumah sakit? Kalau memang sudah selesai di optikal begitu. Demikian, ini memang tantangan yang luar biasa, ini yang perlu saya gaungkan dan memang perlu nanti kita akan beraudiensi. Saya masih mencari wakil rakyat kita yang di Komisi 9 untuk kita beraudiensi. Sehingga seluruh optikal berdaya guna begitu dimanfaatkan untuk pemeriksaan refraksi, yang mana setiap bulan mereka bisa klaim ke BPJS Kesehatan hasil pemeriksaan refraksi peserta BPJS yang masuk ke optikalnya. Sampai sejauh ini Pak, kenapa ya belum jalan ya? Ada hambatan apa ya? Oh belum. Nah, terutamanya peraturan BPJS nomor 2 tahun 2020 itu organisasi profesi dalam hal ini ID, Perdami, Iropin itu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu. Peraturan BPJS nomor 2 tahun 2020 itu memang memberikan waktu buat FKTP. FKTP untuk bisa melakukan pemeriksaan refraksi di situ. Nah, pemeriksaan refraksi itu harus ada SDM-kesnya, dokter umum dan RO di situ. Nah, kemudian ada peralatan, ada trial lens, trial frame, ya kan, lensometer, begitu, center, begitu, pedometer, dan begitu. Nah, kemudian penerangan yang cukup, luas pemeriksaan 6 meter, kan begitu. Mereka mempersiapkan itu sehingga peraturan BPJS nomor 2 tahun 2020 itu memberikan waktu sampai Juni 2022. Begitu. Mungkin ini yang belum disadari teman-teman bahwa setelah ada peraturan itu kok diam-diam aja. Enggak, tapi memang BPJS sudah menganggarkan itu berdasarkan perhitungan mereka, sehingga mereka menetapkan bahwa program ini akan running atau Juni tahun 2022. Kalau memang belum, ya ini makanya dari itu kita sudah kita belum sampaikan, tapi kita sudah mengevaluasi beberapa alternatif yang memungkinkan untuk itu, sehingga masukan dari Iropin nanti bisa diberdayakanlah optikal ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penunjang, yakni pemeriksaan refraksi. Mungkin Pak ada terobosan-terobosan lain juga yang sementara dilakukan oleh Iropin saat ini, Pak. Yang pertama memang kami dalam hal ini sudah progres mendaftarkan organisasi profesi Iropin ini ke Kemenkumham. Kami sudah membuat akte notaris, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian profil Iropin, kemudian sejarah Iropin, dan kita minta tanda tangan pendiri Iropin untuk legalisasi dari Kemenkumham nantinya. Itu lagi progres. Kemudian yang kedua, kami dalam hal ini sudah menyusun standar profesi optometris Indonesia, yang mana harapan kami adalah kita ada keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi optometris Indonesia. Nah, kalau sudah OP-nya Iropin sudah daftar ke Kemenkumham, kemudian standar profesinya sudah disetujui, disahkan keputusan Menteri Kesehatan, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan. Nah, tinggal kita menjalankan program-program nanti yang akan kita buat. Begitu. Sebetulnya kalau kita paham dari standar profesi yang ada, nantinya akan terbit standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Di situ, dari situ standar profesi itu juga bisa menerbitkan jabatan fungsional, kemudian jenjang karir optometris, begitu, baik yang ASN maupun non ASN. Sehingga apa? Dari standar profesi optometris itu nanti bisa kemana-mana.
Iya, iya. Kalau itu bisa, nah jadi nanti misalkan eh, rekan sejawat yang kerja di optik begitu, setelah berapa tahun, 10 tahun gitu, ini harus di-upgrade. Iya, Ada iya. hukum mandiri nanti di situ, Hmm, sehingga dia bisa naik jenjang. Nah, otomatis kalau dia lulus, dia bisa sampaikan kepada pemilik, owner optik tersebut untuk eh, gajinya nambahkan begitu. Iya, iya. Nah, jenjang karir optometris ini yang nanti Hmm. kita persiapkan setelah adanya keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi optometris Indonesia. Menurut Bapak itu peluang-peluang dari lulusan Harul Oke, itu, RO nah itu seperti apa gitu, Pak? ya begini. Eh, Kalau kita paham, tapi memang kita perlu belajar terus. Hmm. Angka kelainan refraksi yang ada di Indonesia, 42% angka Hmm. gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi, 42% dari 230 juta. Ada berapa persen itu? Sangat luar biasa sekali, sangat Iya. banyak Hmm. sekali. Jadi itu Hmm. potensi-potensi sebagai pasar, market Hmm. dari optometris. Ya, di samping pelayanan pemeriksaan refraksi, di samping penggunaan rehabilitasi alat kesehatan berupa kacamata, lensa kontak, kan begitu. Itu pasar yang luar biasa sekali, pasar yang besar sekali, sehingga nggak usah takut kalau misalkan Anda berprofesi sebagai optometris. Anda lulusan junior optometris, senior optometris, pekerjaannya masih sangat besar sekali. Peluangnya masih sangat besar sekali. Ini kita melihat eh, gangguan angka kelainan refraksi akibat gangguan penglihatan. Begitu. Nah, kalau kita dalam hal ini melihat peraturan, oke, peraturan BPJS yang ada saat ini adalah peraturan BPJS nomor 2 tahun 2020, yang mana di situ disebutkan bahwa refraksionis optician membantu dokter umum melakukan pemeriksaan refraksi. Pada saat saya audiensi paparan dengan BPJS Kesehatan, Deputi BPJS Kesehatan Pusat, kemudian dengan ID Pusat, Perdami Pusat, Asklin Pusat, saya ditanya oleh mereka, oleh staf Hukor, Hukum Organisasi Kementerian Kesehatan, berapa jumlah dari refraksionis optician optometris? Saya bilang sekitar 10.000, 11.000-an, saya bilang gitu. Waduh, kurang Pak. FKTP saja kita 23.000, bisa dibayangkan. Separuhnya. Artinya apa? Iya, Profesi kita seluruh Indonesia masih kurang 2 kali masih lipatnya. kurang 2 kali lipat. Ini mereka Hmm. yang sampaikan ke Hmm. saya hanya menjawab aja. Kenapa? Kalau memang kita sudah siap untuk itu, bisa aja nanti formatur RUPNS di puskesmas akan dibuka lebar. Karena memang European optometris, refraksionis optometris sudah siap dengan berbanyaknya jumlah profesi ini, sehingga peluang kita lebih besar lagi. Itu Oke, di Bu. FKTP, belum Hmm. FKRTL, belum Iya, rumah iya. sakit. Iya. Di rumah sakit, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 29 tahun 2016, pemeriksaan kesehatan mata di fasilitas pelayanan kesehatan. Di situ jelas disebutkan, refraksionis optician di vaskes sekunder dan tersier. Sekunder itu rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B. Di sekunder dan tersier rumah sakit tipe A itu plus, wajib ada kalau plus tandanya, ya kan? FKTP kurang, FKRTL rumah sakit membutuhkan, wajib ada, Hmm. masih kurang. Hmm. Hmm. Iya. Rumah sakit tipe A, tersier, pelayanan kesehatan tersier, sangat kurang lagi. Artinya Iya, apa? iya. Memang peluang kita luar biasa sekali. Pak, Begitu. mungkin ada pertanyaan lanjut dari saya. Siap. Apakah kita bertekad atau ada upaya-upaya kita supaya profesi ini bisa makin dikenal gitu, Pak? Dia begini, makin banyak Hmm. media sosial yang memperkenalkan profesi kita. Begitu. Kemudian semakin banyak kerjasama profesi ini dengan institusi yang terkait, Dinas Kesehatan untuk penyelenggaraan bakti sosial,
dengan BKD untuk formatur RO ASN, kemudian Dinas Kesehatan itu juga bisa untuk sosialisasi peraturan yang ada, sehingga para pemilik fasilitas pelayanan kesehatan bisa segera untuk menyekolahkan keluarganya, menyekolahkan karyawannya yang dipercaya menjadi lulusan profesi optometris ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan semua pihak, kerjasama dengan Perdami, kerjasama dengan ID dalam hal ini. Beberapa optikal yang provider BPJS itu dalam hal ini sudah mulai bekerja sama dengan klinik, bekerja sama dengan puskesmas. Dia bikin MOU, artinya apa? Ini merupakan suatu terobosan yang mana untuk profesi optometris juga. Artinya apa? Klinik umum, baik Pratama maupun Madya, itu mencari, ternyata ada di optical provider kan begitu. Nah, di sini dia ingin supaya kliniknya dia ditransfer oleh BPJS untuk biaya non kapitasi, pemeriksaan refraksi, sehingga dia MOU dengan RO yang ada di situ untuk berpraktek di kliniknya, agar supaya pemeriksaan refraksi ada di klinik beliau, ada di klinik mereka. Dengan di klinik mereka, otomatis mereka klaim ke BPJS bahwa mereka melakukan pemeriksaan refraksi di situ. Dan di situ ada rupiahnya di situ. Dan mereka dengan itu, makanya mereka kerjasama dengan optical provider maupun RO yang ada. Ya, ini juga promosi juga bahwa mereka pun juga sudah mulai mengenal profesi ini. Nah, kemudian teman-teman yang di optikal. Nah, kalau teman-teman di optikal mungkin perlu dipampang. Ya, penanggung jawabnya siapa ini? Nova Joko Pamungkas AMDRO sebagai penanggung jawab optik. Nah, begitu. Dipampanglah di situ. Sehingga mereka kenal. Yang saat ini yang ada adalah apotek, ada nama apotekernya kan begitu. Tetapi kenapa kita nggak bisa memperkenalkan diri? Walaupun ada di PMK 1 tahun 2016, ada papan nama di optikal, papan nama penanggung jawab di sana, sehingga jelas. Oh, ternyata ada penanggung jawabnya. Oh, penanggung jawabnya AMDRO kan begitu. AMDK kan begitu. Artinya apa? Mereka sudah mulai kenal bahwa optikal itu harus ada untuk yang meriksa mata, untuk gangguan pemeriksaan refraksi itu ada tenaga ahlinya. Nah, ini salah satu sponsor promosi yang sangat gencar sekali. Bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia ada papan namanya, di situ ada papan nama penanggung jawabnya, wah, itu kan mereka lebih kenal lagi. Betul. Wah, luar biasa nih jawaban dan semangat-semangatnya. Ya, kita langsung masuk aja ke sesi yang terakhir, yaitu sesi arotokopi. Jadi terlepas dari pembicaraan tadi yang cukup serius juga ya Pak ya, namun juga menyangkut beberapa permasalahan optometri seperti itu. Kita mau tanya nih Pak, menurut Bapak apa sih kekurangan dan kelebihan dari Arokapopin gitu ya? Saya kenal Arokapopin ya pada saat di Iropin juga gitu. Kalau saya masih kuliah, saya nggak tahu kalau ada sekolah akademi di luar Surabaya, saya nggak tahu. Tapi setelah lulus dari Surabaya kemudian ke Jakarta, oh ternyata ada Arolaborindo, Arokapopin, Arokaip dan sebagainya. Nah, itu baru kenal seperti itu. Ya mungkin sekitar tahun 2002 lah ya. 2001, 2002 itu baru kenal itu Arokapopin. Nah, artinya ya memang sama hambatan, tantangan memang sama. Kemudian mungkin dengan kesamaan itu sepertinya hampir seluruh institusi pendidikan itu mengalami hal itu. Kekurangannya adalah kita masih belum promosi gencar ke SMA atau SMU atau SMK atau madrasah aliyah begitu. Nah, itu sebenarnya potensi yang luar biasa sekali. Nah, dengan promosi kita, taruhlah mungkin dari pihak Arokapopin gitu ya,
untuk sebagai tugas ya dari etika profesi begitu. Tugas dari mata kuliah etika profesi untuk memperkenalkan profesi ini ke masyarakat. Nah, itu bisa nanti diberikan PPT waktu untuk ke SMA begitu, SMU, ke Madrasah Aliyah MA, kemudian SMK begitu. Hanya untuk wacana aja. Kenapa? Saya yakin mereka belum tahu. Kalau mereka tahu di sini ada kehidupan, ada penghidupan luar biasa sekali. Benar. Banyak sekali profesi yang lain itu masuk dalam profesi ini begitu. Banyak sekali. Bahkan sekelas dokter aja sudah tidak praktek lagi, tapi buka optik kan gitu. Banyak sekali. Artinya apa? Profesi ini mempunyai terobosan, mempunyai penghidupan, dan mempunyai kesempatan yang luar biasa di Indonesia ini. Begitu. Kalau kita sampaikan bahwa sekolah itu tidak hanya punya gelar S1, tetapi dengan vokasi aja yang langsung Presiden kita sudah menekankan bahwa kita perbanyak vokasi itu. Vokasi kita langsung bisa incas ke pasien, incas ke customer, incas langsung ke masyarakat, sehingga tidak teori seperti S1 kan begitu. Langsung. Nah, dalam langsung ini otomatis kita bisa berhadapan langsung dengan masyarakat bahwa profesi ini sangat bermanfaat sekali. Nah, dengan adanya yang sangat bermanfaat sekali itu, peluangnya juga luar biasa karena sedikit sekali yang bisa menangani ini semua. Saya ilustrasikan seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2015 standar pelayanan RO optometri. Standar pelayanan RO optometri itu di situ disebutkan 1 RO 25 pasien per hari. Dalam perharinya dia menangani 25 orang maksimal. Ini peraturan Menteri Kesehatan. Hanya belum tahu cara bagaimana mengolah peraturan ini supaya menjadi kesempatan peluang yang besar. Oke, 1 hari 25 pasien yang kita periksa. Oke, 1 bulan 25 hari pelayanan. Sabtu Minggu nggak dihitung. 25 kali 25. 1 tahun 12 bulan kali 12. Dikali 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Penggantian kacamata BPJS 2 tahun sekali. Kali 2. Ketemunya adalah 15.000. Nah, dengan 15.000 itu, ini merupakan rasio tenaga kesehatan optometris dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kalau kita hitung, 260 juta rakyat Indonesia dibagi 15.000, ketemunya berapa? Banyak sekali dan sangat kurang sekali. Itu yang ideal, dan itu peraturan Menteri Kesehatan yang bilang, bukan kita. Artinya apa? Kita perlu seperti itu. Banyak sekali yang perlu dikerjakan, banyak sekali peluang-peluang itu, sehingga profesi ini mungkin 10-20 tahun ke depan masih bisa eksis. Nah, itu rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Ada lagi pedoman sumber daya manusia kesehatan itu berdasarkan ABK, analisis beban kerja. Nah, dari situ juga bisa kita sebutkan bahwa misalkan suatu rumah sakit pasien matanya dia ada 50, berarti dia butuh 2 RO berdasarkan PMK itu. Nah, ini peluang juga. Jadi kalau misalkan kita di rumah sakit yang mana rumah sakitnya itu banyak pasiennya gitu ya, tinggal ngitung aja yang masuk di Polimata itu ada berapa pasien. Kalau memang 50 di situ nggak ada RO-nya, usulkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2015 standar pelayanan RO optometri. Selesai. Gitu. Nah, kalau misalkan semua bisa merapat ke sana, semua punya hak sesuai dengan kompetensinya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, masih ada peluang besar. Banyak sekali rumah sakit yang masih belum ada RO ini. Banyak sekali rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D yang masih belum ada RO-nya. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Kemudian yang perlu saya cermati bahwa kita tahu bahwa saat ini
eh, separuh lebih, bahkan mungkin 80-90% itu adalah seorang pengusaha yang ada di Aruga Popin ini. Nah, maksud saya begini, kita harus jelaskan ke mereka bahwa profesi ini, Akademi Refraksi Optisi Gapopin, itu nantinya adalah menjadi sebagai tenaga kesehatan, gitu ya, bukan sebagai pemilik optikal begitu. Ini yang perlu kita tanamkan. Sehingga apa? Kalau memang dia pemilik, oke. Dari keluarga pemilik, oke. Dia ingin menyekolahkan karyawannya, anaknya, saudara dan sebagainya ke Aruga Popin ini, oke. Namun yang perlu diperhatikan bahwa mahasiswa yang di Aruga Popin ini wajib memahami, wajib mengenal bahwa setelah lulus mereka akan menjadi sebagai tenaga kesehatan, yang mana undang-undangnya sudah jelas, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa ada profesi refraksionis optician optometris. Artinya apa? Bahwa profesi ini sudah disetujui oleh pemerintah dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu. Begitu. Nah, sehingga program-program nanti yang mungkin seperti itu ya perlu adanya pengenalan profesi ini, bahwa harus siap bahwa kita itu nanti lulus sebagai tenaga kesehatan, gitu. Bukan kita lulus punya ijazah kemudian buka optik, enggak gitu. Nah, ini mungkin perlu ada perubahan yang luar biasa, dan semua juga akan saya sampaikan juga seperti itu. Nah, kemudian kalau memang seperti itu, harapan saya adalah adanya tim solid di dalam Aruga Popin ini untuk mengarahkan anak didiknya ke tenaga kesehatan, mencintai profesinya, memberikan peluang yang besar, bahwa peluang di profesi otomatis ini sangat luar biasa sekali, sangat besar sekali. Nah, sehingga nanti ada ibarat itu kebanggaan dari para mahasiswa lulusan untuk meneruskan profesi ini, melanjutkan profesi ini, dan mencari penghidupan di profesi ini. Luar biasa sekali ya. Jadi itu pesan dari Pak Nova ya. Jadi selain kita lulusan menjadi pemilik optik, kita juga harus fokus bahwa kita adalah lulusan tenaga kesehatan gitu. Oke teman-teman, mungkin itu sudah sangat menjawab sekali pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Nova Joko Pamungkas atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk waktunya ya Pak ya, sudah menyempatkan diri mengikuti wawancara kali ini ya Pak. Semoga untuk next time-nya kita akan bahas lagi nih, mungkin dengan topik-topik yang lebih baru mungkin ya Pak ya. Nanti akan kita hadiri. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk dengerin podcast selanjutnya di YouTube channel Aruga Popin. Oke, terima kasih.